Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di suatu sudut kota yang padat, jauh dari kilau gemerlap kehidupan metropolis, seorang pria muda bernama Ardi tinggal di sebuah rumah kumuh yang hampir roboh. Rumah itu bukan rumah mewah, bukan rumah yang nyaman dan hangat seperti yang diimpikan banyak orang. Itu hanyalah sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu tua dan atap dari seng yang berlubang. Ardi, yang kini sudah berusia 35 tahun, menghabiskan masa kecilnya di lingkungan yang penuh dengan kemiskinan dan keterbatasan. Sejak kecil, Ardi sudah terbiasa hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ayahnya, seorang buruh harian yang bekerja sebagai tukang bangunan, seringkali tidak mendapatkan pekerjaan tetap. Ibu Ardi adalah seorang penjahit yang juga tidak memiliki pelanggan tetap. Mereka hidup dengan penghasilan pas-pasan, bahkan seringkali harus memilih antara makan atau membeli kebutuhan sehari-hari lainnya. Ardi kecil tumbuh dengan pemahaman bahwa dunia ini tidak selalu adil, tetapi dia tidak pernah merasa putus asa. "Jangan pernah berhenti berharap, Ardi," kata ibunya suatu hari saat Ardi mengeluh tentang betapa sulitnya hidup mereka. "Kamu harus belajar untuk berjuang. Jangan biarkan keadaan menentukan siapa kamu." Kata-kata itu tetap terngiang di kepala Ardi hingga dewasa. Meski hidupnya penuh dengan kesulitan, dia selalu berusaha untuk tidak menyerah. Pada usia 15 tahun, Ardi mulai bekerja untuk membantu keluarganya. Pekerjaan pertama yang dia dapatkan adalah sebagai pemulung sampah. Pagi-pagi sekali, dia berjalan kaki menyusuri jalanan kota yang penuh sampah, mencari barang-barang yang bisa dijual. Tugasnya tampak sederhana. Namun bagi Ardi, itu adalah pekerjaan yang penuh perjuangan. Setiap hari, dia harus bersaing dengan pemulung lainnya untuk mendapatkan barang-barang berharga yang bisa dijual. Kadang dia harus melawan panas matahari yang terik atau hujan deras yang mengguyur tubuhnya. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Dalam hati, dia tahu bahwa ini adalah cara untuk bertahan hidup. Meski seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, Ardi tidak pernah merasa rendah diri. Banyak orang memandang rendah pemulung, menganggap mereka sebagai orang yang tidak memiliki masa depan. Namun, bagi Ardi, pekerjaan itu hanyalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, dia akan menemukan jalan yang lebih baik. Pada suatu hari, saat sedang mengumpulkan sampah di tempat pembuangan sampah terbesar di kota, Ardi menemukan sesuatu yang berbeda. Di antara tumpukan sampah, dia melihat sebuah mesin kecil yang sudah rusak. Mesin itu terlihat seperti alat untuk mengolah sampah, namun entah mengapa mesin itu terbuang begitu saja. Ardi, yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, membawa mesin itu pulang ke rumahnya. Berhari-hari, Ardi memeriksa dan mencoba memperbaiki mesin tersebut. Dengan keterampilan yang terbatas, dia akhirnya berhasil menghidupkan mesin itu kembali. Ternyata, mesin itu bisa digunakan untuk mengolah plastik menjadi bahan baku yang lebih berguna. Ardi merasa sangat senang dengan penemuan itu. Meskipun dia hanya seorang pemulung, dia merasa bahwa mesin itu bisa menjadi kunci untuk mengubah hidupnya. Namun, perjalanan Ardi tidaklah mudah. Mesin itu membutuhkan perawatan yang baik, dan dia harus belajar lebih banyak tentang cara mengolah sampah dengan benar. Dia mulai membaca buku-buku tentang daur ulang dan teknologi pengolahan sampah. Setiap malam, setelah pulang bekerja, Ardi menghabiskan waktu untuk mempelajari cara kerja mesin dan bagaimana mengembangkan ide-idenya lebih lanjut. Namun, tidak semua orang mendukung usaha Ardi. Banyak yang menganggapnya sia-sia. Teman-teman sebayanya sering mengejeknya karena berusaha memperbaiki mesin yang sudah rusak. "Kamu itu hanya pemulung, Ardi. Jangan mimpi jadi orang sukses," kata salah satu temannya suatu hari. Namun, kata-kata itu tidak pernah menghentikan langkah Ardi. Dia tahu bahwa mimpi besar membutuhkan perjuangan besar. Dia tidak ingin menjadi pemulung seumur hidup. Dia ingin menciptakan sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang bisa membantu banyak orang dan memberikan solusi untuk masalah yang selama ini diabaikan. Ardi memutuskan untuk mulai mencoba mengolah sampah plastik dengan mesin yang dia temukan. Dengan peralatan yang terbatas,
Dia mengumpulkan sampah plastik dari tempat pembuangan sampah dan mulai mengolahnya menjadi produk-produk yang lebih berguna, seperti bahan bangunan atau barang-barang rumah tangga. Meskipun hasilnya masih belum sempurna, Ardi merasa bahwa dia sedang berada di jalan yang benar. Di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini, Ardi bertemu dengan seorang wanita bernama Lina yang bekerja sebagai konsultan lingkungan hidup. Lina sangat tertarik dengan usaha Ardi yang berusaha mengolah sampah plastik dengan cara yang berbeda. Setelah berbicara panjang lebar, Lina memutuskan untuk membantu Ardi dalam mengembangkan teknologi pengolahan sampahnya. Dengan bantuan Lina, Ardi mulai memperbaiki mesin-mesinnya dan mengembangkan proses pengolahan sampah yang lebih efisien. Mereka bekerja keras bersama, mencari cara untuk membuat mesin yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Lina memberikan banyak wawasan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan Ardi belajar banyak tentang cara mendaur ulang sampah dengan benar. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Meskipun mereka memiliki ide yang brilian, mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha yang lebih besar. Ardi harus berjuang keras untuk meyakinkan investor agar mendanai proyeknya. Namun, banyak investor yang tidak percaya pada ide mereka. Mereka menganggap proyek ini sebagai usaha yang terlalu berisiko dan tidak menjanjikan keuntungan yang cepat. Namun, Ardi dan Lina tidak menyerah. Mereka terus mencari peluang dan berusaha meyakinkan orang-orang bahwa usaha mereka bisa sukses. Mereka bahkan pergi ke berbagai seminar dan konferensi tentang lingkungan hidup, memperkenalkan teknologi pengolahan sampah yang mereka kembangkan. Mereka mulai mendapatkan perhatian dari beberapa lembaga pemerintah dan organisasi non-profit yang peduli dengan masalah lingkungan. 1 tahun berlalu, dan usaha Ardi mulai menunjukkan hasil. Mesin pengolahan sampah yang dia ciptakan semakin efisien, dan produk-produk yang dihasilkan mulai diminati oleh beberapa perusahaan besar. Ardi merasa sangat bangga dengan apa yang telah dia capai, meskipun perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Di tengah kesuksesannya yang mulai terlihat, Ardi sering teringat kata-kata ibunya. Kamu harus belajar untuk berjuang. Jangan biarkan keadaan menentukan siapa kamu. Ardi tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Tantangan yang lebih besar akan datang, dan dia harus siap menghadapi semuanya. Seiring berjalannya waktu, Ardi mulai merasakan buah dari kerja keras yang telah dia tanamkan. Mesin-mesin yang dulu dia perbaiki dengan tangan sendiri, kini mulai menunjukkan hasil yang lebih baik. Proses daur ulang sampah plastik yang dia lakukan menghasilkan bahan baku yang dapat digunakan kembali dalam berbagai industri, dari bahan bangunan hingga produk konsumen sehari-hari. Meski begitu, perjalanan menuju kesuksesan Ardi bukanlah jalan yang mulus. Setiap pencapaian membawa tantangan baru yang harus dia hadapi dengan lebih keras lagi. Pada suatu sore yang panas, Ardi dan Lina sedang memeriksa mesin pengolah sampah plastik di pabrik kecil yang mereka miliki. Mesin itu baru saja menghasilkan produk pertama mereka yang cukup memuaskan, bata dari plastik daur ulang yang kokoh dan ringan. Ardi merasa senang, namun dia tahu ini baru langkah pertama. Ardi, kita harus bisa lebih efisien lagi. Produk ini bisa sangat membantu banyak orang, terutama di daerah-daerah yang kekurangan bahan bangunan. Tapi kita butuh lebih banyak modal untuk meningkatkan produksi, kata Lina, sambil menatap tumpukan bata plastik yang baru saja diproduksi. Ardi mengangguk. Dia tahu, tanpa modal yang cukup, mereka tidak akan bisa mengembangkan produksi mereka ke skala yang lebih besar. Namun, untuk mencari dana tambahan, mereka menghadapi banyak kesulitan. Kebanyakan bank dan investor masih meragukan potensi usaha pengolahan sampah mereka. Mereka lebih tertarik berinvestasi dalam proyek yang memberikan keuntungan cepat, bukan dalam usaha yang membutuhkan waktu dan proses panjang seperti ini. Namun, Ardi tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengingat kata-kata ibunya, yang selalu berkata, "Jangan biarkan kegagalan hari ini menentukan masa depanmu." Ardi merasa bahwa perjuangannya belum selesai. Dia mulai berpikir lebih keras, mencari cara agar dapat mendapatkan dana yang dibutuhkan. Pada akhirnya, Ardi memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Alih-alih mencari dana dari investor yang lebih memilih risiko rendah, Ardi mencari bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan.
Setelah mengirimkan proposal dan presentasi yang matang, dia akhirnya mendapatkan perhatian dari sebuah lembaga pemerintah yang mendanai inisiatif ramah lingkungan. Mereka melihat potensi besar dari teknologi pengolahan sampah yang Ardi kembangkan. Namun, meskipun dana tersebut telah cair, Ardi merasa cemas. Pengelolaan dana tersebut akan sangat penting untuk kelangsungan usahanya. Dia harus hati-hati dalam menggunakan dana tersebut agar bisa mengembangkan usaha tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Lina, yang selalu mendampinginya, memberikan dukungan moral yang sangat besar. Mereka mulai memperluas usaha mereka dengan membeli mesin yang lebih canggih dan mempekerjakan beberapa orang untuk membantu proses produksi. Satu langkah besar lainnya yang mereka ambil adalah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Ardi dan Lina berhasil meyakinkan perusahaan-perusahaan itu untuk membeli bahan baku yang dihasilkan dari pengolahan sampah mereka. Dari sana, mereka mulai memperluas pasar mereka dan produk mereka mulai dikenal lebih luas. Namun, seperti halnya usaha baru lainnya, ada banyak hambatan yang harus mereka hadapi. Di awal-awal, mereka sering menghadapi masalah teknis, seperti mesin yang rusak, kesulitan dalam mencari bahan baku sampah yang berkualitas, dan juga tantangan dalam hal distribusi produk. Bahkan ketika mereka mulai mendapatkan pelanggan, terkadang kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi, yang menyebabkan kekecewaan dari beberapa mitra mereka. Suatu malam, Ardi duduk di ruang kecil yang penuh dengan tumpukan dokumen dan laporan, menatap layar komputernya dengan wajah yang terlihat lelah. Lina yang melihat Ardi tampak frustasi mendekatinya. "Kamu masih memikirkan masalah ini, ya?" tanya Lina lembut. Ardi menghela napas. "Ya, aku cuma merasa kalau kita terus gagal seperti ini, semua perjuangan kita bisa sia-sia." Lina tersenyum dan duduk di sampingnya. "Ardi, kamu sudah jauh lebih baik daripada yang kamu kira. Ingat, tidak ada yang mudah. Dunia tidak akan memberikan kesuksesan begitu saja. Kita hanya perlu belajar dari setiap kegagalan dan terus berusaha." Ardi menatap Lina, menyadari bahwa dia benar. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan. Itu adalah ujian untuk melihat sejauh mana tekad dan ketangguhan seseorang. Mereka memutuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi mereka. Setelah bekerja keras bersama tim mereka, akhirnya mereka menemukan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Mesin-mesin mereka mulai berjalan lebih lancar, dan produk yang dihasilkan semakin memuaskan. Dengan adanya perbaikan tersebut, mereka mampu memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Suatu hari, Ardi dan Lina diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar internasional tentang pengolahan sampah dan keberlanjutan. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk memperkenalkan usaha mereka ke dunia internasional. Ardi merasa gugup, namun dia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memperluas jaringan dan mendapatkan lebih banyak peluang. Di hadapan para peserta seminar, Ardi menceritakan perjuangannya dari seorang pemulung sampah hingga menjadi inovator pengolahan sampah yang kini dikenal oleh banyak orang. Dia berbicara tentang visi dan misinya untuk mengubah cara pandang dunia terhadap sampah, serta bagaimana pengolahan sampah yang baik dapat membantu menjaga lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini bukan hanya tentang keuntungan. Ini tentang menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jika kita tidak segera bertindak, maka bumi yang kita cintai ini akan semakin hancur, ujar Ardi dengan penuh semangat. Pesan Ardi menyentuh hati banyak orang, dan mereka mulai mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak. Beberapa lembaga besar mulai menawarkan kerja sama untuk memperluas skala usaha mereka. Tak lama kemudian, mereka berhasil mendapatkan kontrak jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan produk daur ulang mereka dalam proyek-proyek besar. Usaha Ardi mulai dikenal di tingkat nasional, dan permintaan produk mereka semakin melonjak. Namun, meskipun usaha Ardi dan Lina semakin berkembang, mereka tetap dihadapkan pada tantangan-tantangan baru. Salah satunya adalah menghadapi kritik dari beberapa pihak yang merasa bahwa pengolahan sampah plastik dalam skala besar berisiko mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Ardi dan Lina menyadari pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam menjalankan usaha mereka.
Mereka mulai berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lingkungan hidup untuk memastikan bahwa proses pengolahan sampah yang mereka lakukan benar-benar ramah lingkungan dan aman. Dalam perjalanannya yang penuh lika-liku ini, Ardi akhirnya menyadari satu hal yang sangat berharga. Kesuksesan bukanlah tentang seberapa besar pencapaian materi yang kita raih, tetapi tentang bagaimana kita mampu membawa perubahan yang positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dan meskipun jalan menuju kesuksesan penuh dengan rintangan, Ardi tahu bahwa selama dia dan timnya tetap fokus pada visi mereka, tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan Ardi dan Lina dalam mengembangkan teknologi pengolahan sampah plastik kini berada pada titik yang sangat menentukan. Setelah melalui banyak cobaan dan menghadapi beragam tantangan, mereka berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mulai mencatatkan keberhasilan yang signifikan. Namun, seperti halnya perjalanan hidup, puncak kesuksesan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar. Saat sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konstruksi menghubungi Ardi dan Lina untuk membahas kemungkinan penggunaan bata plastik daur ulang dalam proyek-proyek besar mereka, Ardi merasa sangat terhormat. Ini adalah kesempatan yang dia impikan selama bertahun-tahun. Tetapi kesempatan itu datang dengan sebuah tantangan baru, memastikan bahwa kapasitas produksi mereka cukup untuk memenuhi permintaan dalam skala besar. Lina, kita harus berpikir jauh ke depan. Jika kita bisa memenuhi permintaan ini, usaha kita bisa berkembang pesat. Tapi kita juga harus memastikan bahwa produk kita tetap berkualitas, ujar Ardi dengan serius, duduk di ruang rapat mereka yang kini penuh dengan berbagai rencana dan perhitungan. Lina, yang kini menjadi mitra yang sangat penting dalam usaha mereka, mengangguk setuju. Ya, ini saat yang sangat krusial. Kita sudah sampai sejauh ini, Ardi. Tidak boleh ada kesalahan sekarang. Dengan adanya pesanan besar tersebut, mereka segera memulai perluasan fasilitas produksi mereka. Namun, memperbesar kapasitas produksi tidak semudah yang dibayangkan. Mereka harus menghadapi masalah logistik yang lebih rumit, termasuk memastikan pasokan bahan baku sampah plastik yang cukup. Mereka juga perlu memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan bisa mengolah sampah dalam jumlah besar tanpa mengurangi kualitas produk. Pada saat yang sama, Ardi mulai menyadari bahwa usaha mereka kini telah berkembang jauh melebihi impian masa kecilnya. Tidak hanya memberikan dampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Mereka membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang di berbagai daerah, termasuk para pemulung yang dulu pernah menjadi rekan kerja Ardi di jalanan. Beberapa dari mereka kini menjadi bagian dari tim pengolahan sampah yang tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga memberikan rasa kebanggaan karena mereka berkontribusi pada proyek yang bermanfaat untuk lingkungan. Pada suatu pagi, saat Ardi sedang memeriksa laporan keuangan dan melihat pertumbuhan yang pesat dalam beberapa bulan terakhir, ia mendapat telepon dari seorang mantan rekan kerja masa kecilnya, Joko. Joko adalah salah satu pemulung yang dulu sering bekerja bersama Ardi, namun akhirnya terpaksa berpisah karena keadaan hidup yang berbeda. Kini, Joko bekerja sebagai pemimpin proyek di salah satu pabrik pengolahan sampah yang mereka bangun di daerah. Ardi, aku cuma mau bilang terima kasih. Kamu tidak tahu betapa besar perubahan yang terjadi pada hidupku dan keluarga setelah aku bisa ikut kerja di sini. Semua orang di sini merasa bangga. Kamu nggak cuma memberiku pekerjaan, tapi memberiku harapan, kata Joko dengan suara yang penuh emosi. Mendengar ucapan itu, Ardi merasa terharu. Dia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang teknologi atau keuntungan bisnis. Ini lebih dari itu. Ini adalah tentang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang selama ini terpinggirkan, memberikan mereka harapan dan masa depan yang lebih baik. Ardi dan Lina telah menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Namun, meskipun mereka telah berhasil mencapai banyak hal, Ardi merasa masih ada banyak hal yang perlu dia lakukan. Dalam setiap kesuksesan yang dia raih, Ardi tidak pernah lupa dengan akar perjuangannya sebagai seorang pemulung. Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah titik balik untuk terus membawa perubahan lebih besar lagi. Suatu sore, Ardi berdiri di depan pabrik mereka yang baru saja selesai dibangun. Mesin-mesin besar bekerja dengan efisien, mengolah sampah plastik yang sebelumnya dianggap sebagai sampah tak bernilai menjadi produk yang bisa digunakan kembali.
Lina berdiri di sampingnya, melihat pabrik yang kini menjadi simbol perubahan besar bagi mereka berdua. "Kita sudah jauh, Ardi," kata Lina, tersenyum sambil menatap pabrik yang kini berdiri kokoh di hadapan mereka. "Tapi perjalanan kita belum selesai." Ardi menatap Lina dengan penuh keyakinan. "Ya, ini baru awal. Aku merasa ada lebih banyak yang bisa kita lakukan. Kita tidak hanya perlu fokus pada produk, tapi juga pada edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan." Kehidupan Ardi kini sudah sangat berbeda dari dulu. Dari seorang pemulung sampah yang hanya bisa berharap untuk bertahan hidup, kini dia telah menjadi seorang inovator pengolahan sampah yang dikenal banyak orang. Namun, meskipun telah mencapai banyak hal, Ardi tetap rendah hati dan berpegang pada prinsip yang dia pelajari selama bertahun-tahun. Tidak ada yang datang dengan mudah, dan untuk meraih kesuksesan, seseorang harus berjuang dengan keras dan tanpa henti. Ardi dan Lina kini memutuskan untuk memperluas jangkauan usaha mereka. Mereka mulai bekerja dengan berbagai organisasi internasional yang peduli terhadap masalah lingkungan, serta berbagai universitas untuk melakukan riset dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang teknologi pengolahan sampah. Tujuannya adalah untuk mengubah cara pandang dunia terhadap sampah, serta memperkenalkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, tantangan baru kembali datang. Ardi menerima tawaran untuk mewakili Indonesia dalam sebuah konferensi internasional yang membahas masalah sampah plastik di tingkat global. Di sana, dia harus berbicara tentang teknologi yang mereka kembangkan dan bagaimana usaha mereka dapat memberikan dampak positif di dunia. Ardi merasa cemas, karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar, namun juga sebuah ujian yang besar bagi dirinya. Pada malam sebelum konferensi dimulai, Lina menemui Ardi di kamar hotel tempat mereka menginap. "Kamu pasti bisa, Ardi. Ingat, kamu sudah melalui banyak hal untuk sampai ke sini. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu," kata Lina, memberikan dukungan yang penuh keyakinan. Keesokan harinya, Ardi tampil di konferensi internasional tersebut dengan penuh percaya diri. Dia berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana dia mulai dari bawah, dari seorang pemulung yang hidup dalam keterbatasan, hingga menjadi seorang inovator yang membawa perubahan besar dalam pengolahan sampah. Di akhir presentasinya, dia mengungkapkan visinya untuk dunia yang lebih bersih dan lebih hijau, serta bagaimana teknologi mereka dapat menginspirasi banyak orang untuk berpikir lebih bijak dalam mengelola sampah. "Ini bukan hanya tentang bisnis atau keuntungan," kata Ardi dengan penuh keyakinan. "Ini tentang keberlanjutan. Ini tentang bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Setiap sampah yang kita olah hari ini adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau." Setelah presentasi tersebut, Ardi mendapatkan sambutan hangat dari para peserta konferensi. Banyak dari mereka yang terinspirasi oleh cerita perjuangannya dan teknologi yang mereka kembangkan. Ardi pun menyadari bahwa perjuangannya masih panjang, tetapi dengan tekad dan semangat yang tidak pernah padam, dia yakin dapat terus membawa perubahan positif.